Halo semuanya, selamat datang di channel Ngoding Mastery. Pada video kali ini, kita akan membuat sebuah website sederhana dengan bertemakan website katalog produk, yang dimana pada website tersebut akan kita buat dengan menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Dan tentunya kita akan menambahkan satu hal, yaitu sebuah library ataupun komponen yang bernama Animate on Scroll atau AOS, yang dimana fungsi AOS itu untuk memberikan sebuah animasi transisi ketika kita scroll ataupun ketika kita buka websitenya. Nah, berikut ini adalah website yang akan kita buat dengan menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Yang dimana website yang akan kita buat ini adalah ceritanya website katalog produk. Kayak di sini ada navbar seperti biasa ya, ada logo ya ceritanya, kemudian beranda, layanan, dan menu-menu lainnya. Kemudian di sini ada tampilan hero atau tampilan awal ketika membuka websitenya, ada tulisan dan juga gambar. Dan seperti yang teman-teman tahu bahwa kita akan menambahkan AOS, jadi kita bisa lihat animasi ketika membuka awal gitu ya, ketika website yang dibuka awal. Ketika kita refresh ataupun onload, jadi maka akan ada sebuah animasi gitu ya dengan menggunakan AOS. Sebenarnya AOS itu biasanya dipakai untuk ketika scroll ya, tapi ternyata bisa juga dipakai untuk ketika websitenya onload baru pertama kali gitu. Oke, kemudian ketika kita scroll, nah di sini ada section layanan ya. Ini mana ada layanan yang akan kita buat. Kemudian di sini ada produk-produknya. Nah, untuk produk-produknya ini kita akan tambahkan sebuah fungsi yaitu filter image. Jadi ketika kita pilih yang all product, maka akan menampilkan semua produk yang kita jual gitu ya ceritanya. Kemudian ketika kita klik keyboard, maka akan munculkan keyboard saja. Kemudian mouse, monitor, headset, dan kembali ke all product, maka menampilkan semua produknya. Dan terakhir di sini adalah copyright ya, dan juga kontak ya ceritanya. Nah, inilah website ketika tampilan desktop. Nah, coba kita lihat di tampilan mobilenya. Kita akan pakai dengan menggunakan mobile simulator. Misalkan kita ke tampilan MacBook ya, MacBook misalkan. Nah, inilah tampilan MacBooknya. Sama seperti desktop. Kemudian kita akan tampilan iPad misalkan. Nah, inilah tampilan iPad-nya. Kurang lebih seperti ini. Sama, inilah produk. Kemudian terakhir tampilan mobile. Misalkan kita akan pakai yang iPhone 13 Pro Max. Nah, inilah tampilan iPhone-nya ataupun tampilan mobile-nya. Nah, yang asalnya navbar berubah menjadi hamburger ya. Ketika kita klik, maka akan munculkan menu-menunya. Ketika kita klik layanan, nah maka akan diarahkan ke section layanan. Dan menunya akan menghilang. Nah, ini adalah tampilan mobile-nya. Nah, ini kurang lebih ya untuk website katalog produk ya. Tampilan mobile, tab, ataupun desktop akan kita buat pada video kali ini untuk website katalog produk. Oke, sebelum kita membuat website, pastikan teman-teman download terlebih dahulu aset yang diperlukan untuk membuat websitenya. Untuk asetnya, saya akan taruh sebuah link Google Drive di kolom deskripsi di bagian aset image. Nanti teman-teman klik saja link tersebut, dan nanti akan diarahkan ke website Google Drive seperti ini. Setelah masuk ke websitenya, seperti ini ya, teman-teman dapat klik di bagian katalog produk KCG, kemudian download. Nah, nanti akan mendownload sebuah file berbentuk zip ataupun WinRAR. Kemudian selanjutnya buat sebuah folder untuk menyimpan website yang akan kita buat. Kayak di sini saya membuat foldernya di dalam sebuah desktop. Jadi teman-teman dapat buat sebuah folder, Ctrl+Shift+N, kemudian berikan namanya opsional, bebas. Tapi karena tema kita katalog produk, berikan namanya katalog strip produk misalkan. Kemudian enter. Setelah itu buka video code editornya. Di sini saya pakai Visual Studio Code. Kemudian drag saja untuk folder yang sudah kita buat ke dalam Visual Studio Code.
kita maximize. Oke, setelah itu buka hasil download aset yang sudah di-download tadi oleh teman-teman. Jadi buka foldernya, kemudian ekstrak ya. Kita akan ambil yang ada di dalamnya. Jadi kita akan ambil yang folder aset, kemudian kita tekan saja drag ke bawah dan masukkan ke dalam sidebar yang ada pada Visual Studio Code. Kemudian copy folder. Oke, folder sudah masuk. Selanjutnya kita akan buat sebuah folder untuk menyimpan file dari JavaScript dan juga CSS-nya. Kita akan buat di luar dari folder assets. Kita buat new folder, kemudian ketikkan this, kemudian klik kanan new folder CSS, dan arahkan lagi ke this, kemudian new folder lagi, JS. Di folder CSS kita buat new file, kemudian ketikkan style .css, dan yang JS juga sama, kita akan new file dengan memberikan namanya script.js. Untuk penamaan opsional ya, bebas. Kemudian di luar folder this dan juga asset, kita akan buat sebuah file dengan nama index.html. Bentar. Oke, ini kita ke kanan kan, kita akan rapikan. Kemudian script juga sama. Oke, kemudian di index.html kita akan berikan file struktur HTML untuk pertamanya, yaitu kita akan bisa memberikan tanda seru, kemudian enter, nanti akan muncul struktur awalnya. Untuk sidebarnya kita akan tutup dengan ctrl+B, kemudian title-nya kita akan ubah menjadi katalog produk. Oke, untuk menjalankan websitenya, karena kita menggunakan HTML, CSS, dengan JavaScript, kita bisa menggunakan extension dengan nama live server, salah satunya. Bila teman-teman belum ada, teman-teman dapat ke bagian extension, kemudian cari live server. Setelah itu klik live servernya dan install. Kemudian bagi yang sudah install bisa menjalankannya dengan klik kanan ya di bagian index.html-nya. Kemudian pilih yang open with live server atau di bagian bawah sini ada go live. Jadi teman-teman dapat klik saja, kemudian tunggu sampai websitenya dibuka. Nah, ini adalah website yang akan kita buat dan title-nya sudah berubah menjadi katalog produk. Oke, kemudian selanjutnya kita akan merubah beberapa hal seperti icon ya, icon pada website. Kemudian kita akan menambahkan font pop-in tentunya. Oke, untuk itu kita bisa kembali ke editor. Kita akan tutup sidebar-nya, ctrl+B. Oke, untuk menambahkan five icon ataupun merubah five icon pada website, kita bisa berikan di atas title di dalam tag head. Oke, kita berikan sebuah komentar, misalkan five icon. Kemudian di bawahnya kita ketikkan link, _, dan cari five icon. Nah, untuk five iconnya kita sudah ada ya di dalam folder asset. Jadi dalam folder asset, kemudian icons, dan ini adalah iconnya. Bila teman-teman punya icon tersendiri, bisa teman-teman tambahkan. Kemudian di bagian href ini kita hapus five iconnya. Kita ketikkan /assets, kemudian ke folder icons, dan nm.png. Oke, kita save, kita kembali lagi. Oke, sudah berubah ikonnya. Kemudian kita akan menambahkan font pop-in. Nah, untuk font pop-in, saya akan menggunakan fonts.google.com. Jadi teman-teman dapat buka tab baru, ctrl+T, kemudian ketikkan fonts.google.com. Kemudian cari font pop-in di bagian search font. Cari pop-in atau ketikkan pop-ins. Kemudian di bagian get font, ke bagian get embed code. Di bagian change styles, kita uncheck list. Pilih yang regular tentunya, kemudian medium, kemudian semi bold, dan terakhir yang bold. Pertama kita akan mengkopikan yang HTML-nya. Jadi kita kopikan, kemudian kembali ke editor, di bagian tag head, kita akan tambahkan font pop-in. Kemudian paste, save, dan satu hal lagi yaitu CSS-nya.
kita akan kopikan yang font family Poppin ini. Kita kopikan, kemudian kita kembali ke editor. Satu hal, kita harus menghubungkan terlebih dahulu file HTML dengan CSS kita. Jadi kita bisa berikan di bawah sini saja CSS, kemudian ketikkan link, kemudian titik slash, this, kemudian CSS, dan style titik CSS. Ke bagian CSS-nya, pertama kita akan memberikan bintang ya. Bintang. Kemudian kita akan beri set terlebih dahulu CSS-nya. Untuk margin-nya kita akan berikan 0. Nah, ketikkan saja M0, M0. Kemudian P0. Kemudian box sizing-nya kita akan berikan border box. Kemudian scroll behavior-nya kita akan berikan smooth. Agar nanti ketika perpindahan antar section menjadi lebih smooth. Dan terakhir kita pastikan font Poppin-nya. Save. Nah, untuk mencek apakah font Poppin-nya sudah terjalankan dengan baik di website kita, teman-teman dapat menginstal salah satu extension dari Chrome namanya itu WordFont. Jadi ketikkan WordFont bagian belum punya, ya WordFont, kemudian pilih yang Chrome Web Store. Ini bagi yang Chrome ya. Nah, kalau belum terinstall bisa install. Cara ceknya bisa di bagian, biasanya kalau pertama install ada di bagian ekstensi. Kemudian pilih yang WordFont. Ya, bisa klik WordFont dan arahkan kemana saja. Nah, jika sudah berubah menjadi Poppins, maka tandanya website tersebut sudah menggunakan font Poppins. Oke, kita exit saja. Selanjutnya, kita akan merubah warna background pada website kita. Oke, untuk merubah warna backgroundnya, kita bisa kembali ke editor. Di bagian file style .css ini, kita akan panggil body ya. Kita akan panggil body. Oke, kita panggil body, kemudian kita akan berikan background color-nya menjadi hash, yaitu F1, F1, F1. Jadi tidak terlalu putih ya warnanya itu. Nah, seperti ini ya. Ini tidak akan terlalu kelihatan ya, tapi nanti setelah kita berikan background color pada section ataupun pada elemen, nanti akan kelihatan. Oke, kemudian kita akan membuat sebuah struktur terlebih dahulu pada HTML kita, yaitu struktur dari section navbar. Oke, di dalam body ini, kita akan memberikan sebuah komentar dengan nama navbar. Jadi kita akan membuat sebuah struktur pada section navbar. Oke, pertama kita akan memberikan sebuah kelas dengan nama navbar. Kita bisa berikan titik navbar, kemudian enter, kemudian titik container, kemudian titik navbar box. Oke, sementara seperti ini dulu. Kita ke bagian style titik CSS. Kita akan berikan dulu deh. Ini H1 navbar. Save. Oke, kita cek dulu. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian kontainer ini kita akan berikan style. Jadi kontainer ini fungsinya untuk memberikan sebuah jarak ya antara kiri dan kanan. Atau biasanya kalau bukan kontainer ya berarti wrapper biasanya. Oke, untuk memberikan jarak kita bisa kembali ke style.css ini. Kita panggil titik container. Untuk width-nya kita akan berikan 80%. Kemudian kita akan berikan margin inline. Kita pilih yang auto. Nah, untuk melihatnya kita bisa berikan background color misalkan tomato. Save, kita cek. Nah, sebenarnya jadi ada jarak kiri dan kanan, ada space. Kemudian ini kita hilangkan lagi. Kemudian kita akan berikan media query. Media, kemudian dalam kurung max width 992 pixel. Ketika ukuran desktop atau ukuran layarnya lebih dari 992, maka kontainer akan memberikan width-nya itu 80%. Tapi ketika di bawah 992, kita akan berikan width-nya menjadi 90%. Jadi kita bisa panggil 90%. Nah, berarti ini. Nah, kita hapus dulu kontainer, kita panggil lagi kontainer, kemudian width 90%. Save.
Kita cek. Nah, ini kita inspect. Kemudian kita kecilkan. Ini masih di ukuran 992 ke atas. Kita kecilkan ke bawah 992. Nah, maka otomatis akan menjadi lebih sempit. Oke, kita close lagi. Kita kembali lagi ke HTML. Kemudian di bagian navbar, kita akan berikan pertama. Di dalam navbar box ini, kita akan membuat dua box. Ya, sementara kita akan membuat dua box. Yang pertama yaitu kelas logo. Dan yang kedua yaitu kita akan berikan kelas dengan pakai ul ya, pakai elemen ul, kemudian kelas menu. Di dalamnya kita buat li dan a pagar. Oke, untuk menu pertama kita akan berikan pertama itu beranda. Kemudian ini kita duplikat saja. Ya, kita select li dan juga a-nya. Alt Shift bawah. 1 2 3. Dan yang kedua, kita akan berikan layanan. Kemudian ketiga, kita akan berikan produk kami misalkan, dan terakhir yaitu kontak. Oke, kita cek. Secara default ini pasti akan ke bawah ya. Ntar ini logonya kita belum berikan. Untuk logonya kita akan berikan H1 saja. Untuk namanya kita berikan ngoding misalkan. Oke, nah seperti ini ya. Secara default pasti akan ke bawah ya. Nah, namun nanti kita akan berikan CSS yaitu flex atau flexbox agar sejajar ya atau sebaris. Nah, caranya kita akan berikan di pembungkusnya. Pembungkus dari logo dan juga menu ini adalah navbar box. Jadi kita bisa berikan navbar. Kita berikan komentar dulu bahwa inilah style pada navbar. Oke, kita akan berikan titik navbar box. Nah, pada navbar box ini kita akan buat display flex. Secara default untuk flexbox itu direction-nya menjadi row ya. Jadi ketika kita cek, nah maka kan sudah sebaris. Nah, kemudian kita akan berikan justify content space between agar ada jarak ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita akan berikan align items menjadi center. Nanti akan seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah kita akan berikan display flex juga pada menunya. Yang berarti di bagian pembungkusnya yaitu menu. Kita panggil titik navbar box, kemudian titik menu. Kita akan berikan sama display flex dan kita akan berikan jarak untuk setiap li-nya dengan menggunakan gap. Untuk gap-nya kita akan berikan misalkan 30 pixel. Save, kita cek. 40 misalkan. Atau 50. Nah, ya 50 saja. Kemudian kita akan berikan padding-nya untuk navbar-nya agar ada jarak. Oke, untuk memberikan padding kita berikan pada kelas navbar, titik navbar. Kita akan berikan padding-nya. Untuk atas kita akan berikan 20 pixel, untuk kanan 0, bawah 20 pixel, kiri 0. Save, kita cek lagi. Nah, sudah ada jarak. Kemudian kita akan menghilangkan style tipenya dan juga style pada A-nya. Untuk melakukan itu kita bisa panggil terlebih dulu di bagian li. Kita akan menghilangkan titik di bagian li ini, atau kita panggil dulu navbar. Panggil navbar box, kemudian di dalamnya panggil kelas menu, dan di dalamnya ada elemen li. Nah, untuk elemen li ini kita akan berikan style tipenya, list style tipe maksudnya, kemudian pilih none. Kita cek, nah sudah tidak ada. Kemudian untuk garis bawahnya kita akan panggil di bagian A. Jadi kita bisa panggil navbar box, kemudian menu li A. Kita akan berikan text decoration-nya none. Dan untuk color-nya kita akan berikan black. Save, kita cek dulu. Oke, sudah ada. Ini kayaknya terlalu lebar ya. Kita kecilkan 40 saja. Nah, sebenarnya cukup lah ya. Kemudian untuk font size-nya kita akan berikan
80 lagi, 18 pixel, karena defaultnya itu 16 pixel. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya pada A ini, ketika kita hover atau kita arahkan, nanti kita akan berikan sebuah border bottom. Nah, untuk memberikan tersebut, kita bisa kembali ke editor, ke bagian style.css ini. Kita bisa panggil titik navbar box, kemudian menu, li A. Ketika A-nya di hover, maka kita akan memberikan border bottom. Kemudian kita akan berikan ketebalannya 3 pixel saja. Kemudian kita akan berikan solid untuk stylenya. Dan warnanya kita akan berikan Rebecca purple. Save, kita cek. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, untuk ukuran navbar lagi, ukuran desktop pada section navbar udah beres. Selanjutnya kita inspect. Kita akan kecilkan di ukuran tablet atau di 992 ke bawah. Nah, di ukuran 992 kita akan buat, atau bukan 992, 768 aja deh. 768. Kita akan rubah si menu navbar ini. Jadi kita akan ganti menggunakan hamburger yang akan kita panggil dengan menggunakan remix icon. Jadi teman-teman dapat buka tab baru, kemudian ketikkan remixicon.com. Kemudian tunggu sebentar sampai muncul. Oke. Selanjutnya ke bagian GitHub ya. Ke bagian GitHub dulu kita klik. Kita akan install terlebih dahulu untuk remix iconnya. Scroll ke bawah di bagian basic usage. Di bagian installation kita akan pakai yang CDN. Pastikan teman-teman harus punya internet ya. Karena kita dari tadi menggunakan CDN seperti fonts.google.com. Kemudian juga kita akan pakai ini ya, CDN dari remix icon. Jadi pastikan ada internet. Kopikan saja. Kemudian kembali ke head. Kemudian kita berikan komentar di dalam tag head, yaitu remix icon. Kemudian paste, save. Nah, setelah itu tinggal pakai. Kita akan kembali lagi, ini kita close. Kita scroll ke bawah, di bagian search ini kita panggil atau kita ketikkan menu. Kita akan pilih yang bagian menu 3. Klik saja, kemudian kita akan kopikan. Kemudian ke editor, di bagian pemukus yang di bawah menu, kita akan berikan komentar hamburger misalkan. Hamburger. Paste. Save, kita cek. Nah, sudah ada ya. Kemudian kita akan berikan ukurannya. Untuk ukurannya kita akan bawakan dengan menggunakan ukuran dari remix iconnya. Kita bisa panggil RI, kemudian 2X. Atau teman-teman dapat lihatnya di bagian remix iconnya. Ke bagian GitHub-nya lagi, kalau ingin lihat ya. Kemudian GitHub, scroll ke bawah. Nah, teman-teman dapat pilih ya di antara ini. Kalau 2X berarti kita bisa memberikan 2M ukurannya. Oke, kemudian ini kita close dulu. Nah, di ukuran 768 ke atas, kita akan menghilangkan hamburgernya. Dan ketika di bawah 768, kita akan memunculkan hamburgernya. Dan kita akan menghilangkan menunya. Nah, caranya kita bisa ke bagian CSS ini. Kita bisa panggil titik navbar box. Kemudian titik, kita akan kopikan yang menu 3-nya. Kita kopikan. Paste di sini. Kita akan berikan display none. Save. Oke, sudah menghilang. Kemudian kita inspect lagi. Kita kecilkan di bawah 768. Kemudian kita buat media query. Media. Kemudian max width. Berapa tadi? 768 pixel. Ketika di bawah 768 pixel, kita akan buat hamburger ini menjadi blok. Atau kita akan munculkan. Save, kita cek. Nah, sudah muncul. Dan untuk menunya kita akan hilangkan sementara. Nah, untuk menunya kita akan berikan
Di sini aja deh. Oh ya, benar, salah. Di bawah sini kita akan panggil navbar, box, kemudian kita panggil menu. Nah, untuk menunya kita akan berikan absolute ya, jadi bukan display none. Kita akan berikan absolute atau position absolute. Nah, kita cek. Nah, sudah berubah. Nah, karena sudah kita berikan absolute, maka kita akan membuka sebuah position, yaitu top, left, right, dan juga bottom. Untuk topnya kita akan berikan 100 pixel saja. Save, kita cek dulu. Nah, seperti ini. Kemudian untuk left-nya, kita akan buat ke tengah. Caranya kita bisa berikan left 50%. Dan transform, translate X. X itu berarti kan horizontal. Minus 50%. Save, kita cek lagi. Nah, maka akan ke tengah seperti ini. Kemudian, kita akan buat menjadi position dari flex direction-nya menjadi kolom. Jadi kita bisa berikan flex direction kolom. Save, kita cek lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan berikan text align-nya center. Kita cek lagi. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan berikan background color. Untuk background color-nya kita akan berikan Rebecca. Dan untuk width-nya kita akan berikan 100% ya, agar full. Save, kita cek dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan berikan padding untuk atas dan bawahnya. Padding untuk atasnya kita akan berikan 40 pixel, kanannya 0, 40 pixel bawahnya, kirinya 0. Kita cek lagi. Nah, seperti ini. Dan untuk colornya kita akan rubah menjadi warna putih ya. Jadi kita bisa panggil di bagian A. Kita panggil lagi navbar box, kemudian menu, kemudian li A. Untuk colornya kita akan rubah menjadi white. Dan untuk font size-nya kita rubah menjadi 20 pixel. Dan text decoration-nya kita akan rubah menjadi underline. Save, kita cek. Nah, seperti ini ya. Warnanya putih, ada text underline, dan juga font size-nya kita rubah menjadi 20 pixel. Nah, untuk cara kerjanya, nah ini kan ketika di bawah 768, harusnya si menu ini kan hilang. Nah, ketika kita klik hamburgernya, maka si menu ini akan muncul. Dan ketika klik lagi, akan menghilang lagi gitu ya. Oke, caranya kita bisa menggunakan JavaScript. Nah, sebelum itu tapi ini kita akan tambahkan font bold ya pada ini supaya agak terlihat. Oke, ke bagian ini kita berikan font bold. Font width bold. Oke, kita cek lagi. Nah, sebenarnya agak supaya terlihat saja. Oke, kita kembali ke script.js ya. Kita akan berikan fungsi atau function. Ketika kita klik, maka akan memunculkan si menu ini. Oke, caranya kita bisa panggil terlebih dahulu elemen yang membungkus atau elemen dari hamburgernya. Oke, kita bisa memberikan cons buat variabel dengan nama misalkan hamburger, yang dimana hamburger ini menyimpan sebuah kelas dari elemen hamburger. Caranya kita bisa panggil dokumen titik query selector. Kemudian kita akan berikan kelas yang re menu ini. Kita kopikan. Kemudian paste di sini. Pastikan pakai titik ya. Save. Nah, kemudian kita akan berikan hamburger. Berikan hamburger sebuah method dengan add event listener. Ketika diklik, kita akan berikan sebuah function dengan menggunakan arrow function. Kita akan berikan arrow function. Berikan sebuah event listener klik. Ketika hamburger ini diklik, maka kita akan menjalankan sebuah perintah. Kita akan cek dengan menggunakan console log. Kita akan berikan misalkan di sini testing. Save, kita cek.
Oh ya, pastikan script ini terhubung dengan HTML ya, agar jalan. Kita berikan dulu di sini di atas dari penutup tab body, script src titik slash this js dan juga script titik js. Oke, save, kita cek ke bagian konsol, kita klik hamburgernya. Nah, maka akan ada testing. Kalau sudah ada testing, berarti sudah berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya ini kita hapus. Selanjutnya adalah kita harus mengambil lagi kelas dari menunya. Oke, jadi kita harus panggil variabel baru, cons, misalkan menu. Buat sebuah variabel menu untuk menyimpan dari kelas menu. Query selector titik menu. Save. Kemudian di dalam function hamburger ini, kita panggil menu titik class list titik toggle. Kita akan kita akan berikan kelas baru dengan nama menu aktif. Oke, cara membacanya kita akan buat sebuah event listener, sebuah klik ya. Ketika hamburger ini diklik, kita akan menjalankan sebuah function yang di dalamnya adalah kita akan menambahkan sebuah kelas baru dengan nama menu aktif pada kelas menu. Jadi nanti di sebelahnya ada menu aktif ya. Oke, kita cek cara ceknya, pastikan save ya. Cara ceknya sama ya, kita ke bagian elemen, kemudian kita buka body, bagian navbar, container, kemudian navbar box. Nah, di dalam menu ini, ketika kita klik harusnya ada menu aktif. Kita klik, nah maka akan ada menu aktif. Kita klik lagi, maka menu aktifnya akan menghilang. Nah, gitu ya. Oke, tinggal kita memfungsikan ininya. Nah, caranya untuk awalan ini harusnya topnya adalah minus 100% misalkan. Kita akan hilangkan. Nah, maka akan menghilang. Kemudian ketika diklik maka akan muncul menu aktif kan ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan navbar box titik menu karena sejajari atau karena sama satu kelas, maka tidak usah pakai spasi. Titik menu aktif. Kita akan buat topnya menjadi 100 pixel. Save. Kita cek. Kita refresh dulu. Kita klik. Nah, maka akan muncul. Kita klik lagi akan menghilang lagi. Nah, supaya ada transisi sedikit, kita bisa tambahkan sebuah transition all. Kemudian di sini kita berikan untuk duration-nya 0,2 second saja. Titik 2 second. Untuk stylenya kita berikan is in out. Save. Kita cek. Kita refresh lagi. Kita klik. Nah, maka akan seperti ini. Nah, supaya lebih smooth, kita bisa berikan opacity. Di bagian menu kita berikan opacity-nya 0. Dan di dalam sini kita berikan opacity-nya 1. Save. Kita cek lagi. Kita refresh. Kita klik. Nah, seperti ini ya. Oke, navbar sudah beres. Jika teman-teman ingin memberikan style tersendiri, boleh. Nah, sementara untuk navbar sudah beres. Tinggal kita lanjut ke bagian yang selanjutnya, yaitu section hero. Oke, untuk membuat section hero, kita bisa kembali ke editor. Pertama, kita akan membuat sebuah struktur untuk section hero-nya. Di bagian HTML ini, kita akan buat komentar untuk menandai bahwa ini adalah section hero. Kita akan berikan hero, kemudian atas shift bawah untuk menduplikat. Kemudian pertama, sama seperti navbar, kita akan membuat hero terlebih dahulu. Kemudian di bawahnya kita akan buat container. Kemudian di dalamnya kita akan buat hero box. Kemudian di dalam hero box ini kita akan membuat dua box atau dua pembungkus. Pertama kita akan berikan box terlebih dahulu. Kita duplikat menjadi dua. Untuk box pertama kita akan berikan sebuah elemen H1. Untuk isinya kita akan berikan katalog produk elektronik misalkan. Kita akan berikan BR di sebelah katalognya agar
ke bawah ya untuk katalog dan juga produk elektroniknya. Kemudian di bawah elemen satu ini kita akan buat elemen paragraf dengan menggunakan lorem 20 kata saja. Kemudian di bawah P kita akan membuat sebuah elemen A atau anchor, yaitu untuk hrefnya kita bisa berikan hashtag terlebih dahulu. Untuk value-nya kita akan berikan detail produk kami misalkan. Kemudian di yang box kedua kita akan berikan sebuah image. Jadi kita bisa panggil img, kemudian titik slash assets, image, dan juga hero. Untuk alternatifnya, ketika image-nya tidak muncul, kita akan berikan hero image. Save, kita cek. Nah, seperti ini. Seperti biasa, default-nya itu ke bawah. Ya, kita akan berikan bukan flexbox, tapi kita berikan grid ya. Oke, caranya kita bisa kembali ke style.css. Nah, karena navbar sudah beres, kita akan berikan komentar baru yaitu hero. Kita panggil kelas hero. Pertama kita akan berikan jarak dengan navbarnya. Kita bisa berikan padding topnya 60 pixel. Save, kita cek dulu. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan panggil hero box. Karena hero box ini yang membungkus ya, yang membungkus box kedua ini, maka kita bisa memberikan display grid. Display grid agar sejajar, kita bisa berikan grid template kolom. Kita akan buat 2 kolom. Jadi kolom pertama box yang ini, kolom keduanya yang ini. Jadi kita bisa berikan repeat 2 untuk ukurannya 1 fr. 1 fr itu kurang lebih ya sama kayak 100%, walaupun sama sekali bukan 100%. Oke, untuk kita akan berikan gap ya, supaya kita bisa berikan jarak. Gapnya kita akan berikan 30 pixel. Save, kita cek lagi. Nah, seperti ini. Kemudian untuk H1-nya kita akan berikan style. Kita panggil lagi hero box. Kemudian H1, langsung saja panggil H1-nya. Kita akan merubah style H1 yang ada di dalam hero box. Untuk font size-nya kita akan rubah menjadi 54 pixel. Kemudian line height-nya kita akan buat 1,5. 1.5 ya maksudnya, 1.5. Dan kita akan berikan margin bottom agar ada jarak dengan paragrafnya. Kita akan berikan 10 pixel dan warnanya kita akan berubah menjadi Rebecca. Save, kita cek. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan berikan style juga pada P-nya. Kita panggil lagi hero box, kemudian P. Nah, untuk P-nya kita akan berikan line height saja menjadi 2. Save, kita cek lagi. Nah, seperti ini. Kemudian untuk A-nya kita akan berikan style. Untuk P kita tambahin lagi ya margin bottom. Untuk margin bottomnya kita akan berikan 30 pixel agar ada jarak dengan A-nya. Kemudian untuk A-nya kita panggil lagi hero box, kemudian A. Untuk A-nya kita akan berikan text decoration pertama none agar menghilangkan underline-nya. Kemudian background color-nya kita akan berikan Rebecca. Kemudian color-nya untuk teksnya kita akan berikan color white. Kemudian padding-nya kita akan berikan atasnya 10 pixel. Untuk kanannya 20 pixel, 10 pixel, 20 pixel. Dan kita akan berikan border radius agar tidak terlalu tajam ya untuk setiap sudutnya. Kita akan berikan 5 pixel. Save, kita cek. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk image-nya kita akan berikan style. Untuk image-nya kita panggil hero box lagi, kemudian image. Untuk width-nya kita akan berikan 100% agar mengikuti ukuran dari grid-nya. Kemudian untuk height-nya juga sama, kita akan berikan 100%. Dan border radiusnya kita akan berikan 30 pixel. Save. Kita cek lagi. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan merubah di ukuran desktop ke bawah, yang dimana di ukuran tablet ataupun mobile kita akan buat
si kolom dari hero ini menjadi satu kolom. Jadi yang H1 ini dan kawan-kawannya di atas, dan image-nya akan di bawah. Kayak caranya kita bisa kembali ke editor di bagian style. Kita akan buat media query. Kemudian kita akan buat max width. Ketika ukuran maksimalnya itu 768, kita akan buat hero box. Jadi kita panggil hero box. Kita rubah grid template kolomnya yang asalnya 2 menjadi satu kolom. Caranya tinggal memberikan satu fr. Kemudian untuk text align-nya kita akan buat menjadi center agar si text-nya menjadi ke tengah. Kita cek dulu, kita inspect, klik kanan, inspect. Kemudian kita kecilkan di ukuran 768 ke bawah. Oke, 992 masih aman ya, masih bagus. Nah, di ukuran 768, nah maka kan ke bawah seperti ini. Nah, kita akan berikan jarak ya untuk setiap boxnya. Kita akan berikan gap-nya 70 pixel. Save, kita cek. Oke, kita kecilkan lagi. Oke, oke. Oke, sip, aman lah ya. Kita klik. Nah, seperti ini. Oke, kita akan lihat di Mobile Simulator ya. Kalau teman-teman belum punya Mobile Simulator, teman-teman dapat install terlebih dahulu. Pastikan pakai Chrome ya. Karena ini punyanya di Chrome saja. Tapi nggak tahu kalau Firefox atau di web browser yang lain apakah ada. Mobile Simulator Extension. Kemudian pilih yang Chrome Web Store. Dan install ya, bagi yang belum install. Atau tambahkan. Oke, kalau sudah, teman-teman dapat ke bagian extension sini. Kemudian klik yang Mobile Simulator. Ya, atau klik kanan, Mobile Simulator, dan aktif the mobile view on this page. Klik, kemudian bisa pilih untuk ukurannya. Nah, ini misalkan kita pilih yang ukuran MacBook. Nah, MacBook ada. Ataupun ingin berbayar, boleh. Ini tab. Oke, tab masih aman. Dock iPhone misalkan, ataupun di Android juga ada. Misalkan di Xiaomi. Ini ukuran Xiaomi. Oke, nice, bagus. Untuk hero sudah beres, selanjutnya kita akan membuat section layanan. Oke, selanjutnya kita akan membuat section layanan, tapi sebelum itu ada yang harus kita tambahkan, yaitu di bagian section navbar, yang dimana ketika navbar itu di scroll, maka kita harus menghilangkan menunya. Oke, jadi ketika di ukuran tablet ya, tablet ke bawah ataupun mobile, ini kan akan berubah menjadi hamburger. Nah, ketika kita klik dan ketika kita scroll, nah menu ini harusnya kita hilangkan. Nah, jadi kita harus membuat sebuah function baru pada window, yaitu on scroll. Jadi ketika on scroll, kita harus membuat sebuah function untuk menghilangkan menu. Oke, caranya kita bisa kembali ke editor ke bagian script.js. Caranya kita bisa memberikan window. Window ini berarti kurang lebih kayak website ya. On scroll, ketika website ini scroll, kita akan memberikan sebuah function pakai arrow function. Kemudian kita akan menghilangkan sebuah kelas dari kelas menu, remove menu aktif. Jadi ketika website ini di scroll, kita akan memberikan sebuah function yang akan menjalankan remove atau method remove, yang dimana akan meremove kelas menu aktif pada kelas menu. Jadi akan menghilang menunya. Oke, kita cek, kita klik, kita scroll, nah maka menunya akan menghilang. Oke, kita lanjut ke bagian section layanan. Kita bisa kembali ke editor, ke bagian HTML. Kita akan membuat sebuah, seperti biasa, komentar layanan. Alt Shift bawah. Pertama kita akan membuat sebuah pemungkusnya, yaitu layanan titik layanan atau kelas layanan. Kemudian di dalamnya kita akan membuat sebuah kontainer. Kemudian layanan box. Nah, di dalam layanan box ini kita akan membuat 3 box, yang dimana untuk setiap boxnya itu kurang lebih sama. Jadi kita akan membuat satu box terlebih dahulu. Buat titik box, yang dimana value atau di dalamnya
Pertama kita akan isikan sebuah icon. Nah, kita akan isikan icon yang dimana sudah kita ambil yaitu dari mix icon. Kita akan berikan kelas. Nah, untuk iconnya kita langsung saja berikan ri star, kemudian fill. Ri strip star strip fill. Kemudian ukurannya kita akan rubah menjadi ri strip 2x. Save, kita cek dulu. Oke. Kemudian di bawah i kita akan membuat sebuah judul. Kita akan berikan H2. Untuk judulnya kita akan berikan produk original, misalkan. Kemudian di bawah H2 kita akan membuat sebuah paragraf dengan menekan lorem 15 kata saja. Save. Kemudian ini kita duplikat aja langsung 1, 2. Maka akan ada 3 box. Ya, 1, 2, 3. Untuk box kedua kita akan rubah ri star ini ya dengan value price, kemudian tag. Ri strip price strip tag strip fill, kemudian untuk judulnya kita ganti menjadi harga terjangkau misalkan. Kemudian yang ketiga untuk ri star-nya kita ganti menjadi shopping chart. Kemudian untuk judulnya kita ganti menjadi terjual lagi. Misalkan terjual 10.000 misalkan. Save, kita cek. Nah, sudah ada. Tinggal kita berikan stylenya. Oke, untuk memberikan style kita bisa kembali ke editor, ke bagian style titik CSS. Pertama kita akan memberikan penanda dulu bahwa ini adalah style dari section layanan. Kita akan memberikan titik layanan. Untuk pembungkusnya, agar ada jarak dengan section hero, kita akan berikan padding top. Padding topnya kita akan berikan 150 pixel dan juga padding bottom. Padding bottomnya 150 pixel. Kemudian kita akan berikan style pada layanan boxnya, yang dimana membungkus semua 3 box. Nah, untuk box-boxnya atau pada layanan box ini kita akan berikan display grid. Jadi kita bisa berikan DG atau display grid, kemudian kita akan berikan grid template column. Kita akan berikan 3 kolom. Jadi kita bisa berikan repeat. Kolomnya berapa? 3, ukurannya 1 fr. Dan kita akan berikan gap. Gapnya kita akan berikan 20 pixel. Save, kita cek dulu. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan berikan style pada boxnya. Untuk boxnya kita akan berikan sebuah background color white. Jadi kita bisa panggil layanan box, kemudian box. Kita akan berikan style pada boxnya, pertama background color yaitu white. Kemudian kita akan berikan padding 20 pixel. Kemudian kita akan berikan border radiusnya 10 pixel saja. Oke, kita cek. Nah, sudah berubah menjadi warna putih backgroundnya. Kemudian kita akan berikan style ketika di hover. Kita akan rubah warna backgroundnya menjadi Rebecca. Kita bisa berikan layanan box, kemudian box. Ketika di hover, kita akan berikan background colornya menjadi Rebecca purple. Save, kita cek lagi. Nah, seperti ini. Nah, yang kita inginkan adalah ketika kita hover atau ketika kita arahkan kursornya, apa yang ada di dalam box ini akan kita rubah warnanya menjadi warna putih. Nah, caranya kita bisa klik ke style CSS, kita berikan lagi layanan box, kemudian box hover. Ketika box ini di hover, apa yang ada di dalamnya kita bisa berikan simbol lebih. Ya, apa yang ada di dalamnya semuanya pakai bintang. Kita bisa berikan colornya white. Jadi bintang ini merepresentasikan semua elemen yang ada di dalam elemen box. Yang akan kita rubah colornya menjadi warna putih. Oke, kita cek. Nah, seperti ini. Oke, next kita akan berikan style pada i-nya. Kita berikan layanan box, kemudian i. Untuk i-nya kita akan berikan warna saja, color Rebecca. Kemudian pada H2-nya kita akan berikan sama, style H2. Pertama kita akan berikan sebuah margin.
Ya, kita memberikan jarak dengan i-nya. Kita akan memberikan margin topnya 20 pixel. Kemudian kita akan memberikan jarak dengan paragrafnya. Kita bisa memberikan margin bottom. Margin bottomnya 5 pixel saja. Save, kita cek. Nah, jadi seperti ini ya. Selanjutnya kita inspect. Kita lihat di ukuran tablet ke bawah. Atau di ukuran mobile. Kita kecilkan. Di ukuran 992, oke aman. Di ukuran 992 kita rubah aja deh. Di ukuran 992 kita akan rubah kolomnya menjadi 2. Ya, kita akan berikan perubahan pada grid template kolomnya. Jadi kita bisa berikan media, kemudian dalam kurung max width 992 pixel. Kita akan rubah kelas pada layanan box, yaitu grid template kolomnya menjadi 2. Save, kita cek lagi. Nah, sudah. Kita kecilkan lagi. Kayak 768 masih aman. 640 aman. 575 aja deh. Dan di ukuran 575, ini kita duplikat saja supaya cepat. Di ukuran 575 jangan lupa dirubah 575. Akan kita rubah menjadi satu kolom, 1 fr. Save, kita cek. Nah, seperti ini. Di ukuran 575 ke bawah satu kolom, di atasnya 2, 1, 2, dan di atas 992 3 kolom. Oke, nice. Sip, untuk layanan section atau section layanan sudah beres. Tinggal kita lanjut ke bagian section apa nih? Produk ya. Kita akan membuat section produk yang dimana di section produk itu kita akan memberikan fitur yaitu filter image. Oke, selanjutnya kita akan membuat section produk kami. Jadi kita bisa kembali ke editor. Seperti biasa kita akan membuat sebuah kerangka terlebih dahulu. Kita akan memberikan sebuah komentar produk atas shift bawah untuk menduplikat. Pertama kita akan membuat kelas produk, kemudian di dalamnya container, ini dalamnya yaitu produk box. Nah, di dalam produk box ini kita akan membuat judul terlebih dahulu untuk sectionnya. Kita akan menggunakan H1. Untuk value-nya kita akan berikan produk kami. Save. Kita cek dulu. Oke, sudah ada. Kemudian di bawah judul kita akan membuat sebuah ceritanya yaitu tombol. Untuk tombolnya kita tidak akan menggunakan button ataupun anchor. Kita akan menggunakan list. Jadi kita akan menggunakan unordered list yaitu ul, dan di dalamnya kita pakai li. Nah, untuk value pertama kita akan berikan all product. Untuk menampilkan semua produk, ini kita duplikat yang li-nya. 1, 2, 3, 4. Yang kedua, kita akan berikan yang pertama lagi. Yang kedua itu keyboard. Kemudian yang ketiga, kita akan berikan mouse. Dan yang keempat, kita akan berikan monitor. Dan terakhir, headset. Oke, kita cek. Oke, sudah ada. Oke, kita berikan style terlebih dahulu. Ke bagian style.css. Serius, kita akan berikan penanda style product. Wait, atas shift bawah. Oke, pertama di kelas produk kita akan berikan padding bottom agar ada jarak dengan footer nantinya. Kemudian kita akan berikan produk box. Kemudian H1. Pada satunya kita akan berikan text align center agar ke tengah. Kemudian margin bottom agar ada jarak dengan tombolnya. Kita akan berikan 50 pixel atau misalkan 30 pixel. Save, kita cek. Oke, cukup lah ya, 30 pixel. Kemudian kita berikan style pada ul-nya. Untuk ul-nya kita akan berikan display flex agar sejajar atau sebaris. Display flex ketikkan df, kemudian justify content center. Kita cek dulu. Nah, sudah. Kemudian kita akan berikan jarak
kita berikan gap 20 pixel. Kemudian margin bottom agar ada jarak dengan nanti filter image-nya 50 pixel saja. Dan flex wrap. Ketikkan wrap. Jadi ketika nanti kita kecilkan, otomatis akan ke bawah buttonnya. Kita cek dulu. Oke, sudah. Kemudian kita akan hilangkan titiknya. Sama seperti menu, kita panggil list style type. Jadi kita bisa panggil product box, kemudian list style tipenya none. Save, kita cek. Kemudian kita akan berikan background pada alinya. Kita berikan background colornya white. Kemudian paddingnya kita akan berikan 10 pixel. Border radiusnya kita akan berikan 5 pixel saja. Dan ketika diarahkan kita akan berubah menjadi kursor pointer. Oke, kita cek. Nah, jadi akan berubah menjadi tangan kayak gini ya. Kemudian ketika di hover, kita akan berubah si warnanya menjadi Rebecca purple. Atau kita rubah aja deh yang ini. Kita bisa berikan pada out product ini yaitu class yaitu aktif. Jadi kita bisa berikan warna berbeda pada all product. Di product box, kemudian all titik aktif atau di titik aktif. Background colornya Rebecca purple dan colornya menjadi white. Save, kita cek. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti kita akan berubah. Jadi ketika kita klik, ini menjadi putih. Nah, ini menjadi warna ungu ketika diklik ya. Ataupun ini juga sama nanti. Nah, ini untuk buttonnya. Next, kita akan membuat image-nya atau filter image-nya atau image-nya atau gambarnya. Kita bisa klik editor ke bagian HTML, kita membuat rangka terlebih dahulu. Di bawah product box. Di sini aja deh, di bawah kita akan buat kelas baru yaitu product list. Yang dimana product list ini akan menyimpan image. Nah, pertama kita akan isikan yang acak aja deh, headset atau misalkan ya set aja deh. Untuk alt-nya kita akan isikan product image. Untuk data filter kita akan tambahkan sebuah data filter. Kita akan isikan ini adalah headset. Nah, data filter ini akan kita pakai nantinya untuk membuat function filter image. Nah, ini kita duplikat saja 1 2 3 4 5. Oke, kita acak saja ya. Ya, teman-teman boleh bebas isinya. Yang penting nanti samakan dengan data filternya. Kalau yang ini misalkan keyboard, berarti yang ini data filternya harus keyboard. Kemudian yang ini misalkan monitor, terus yang ini juga harus jadi monitor. Ataupun ke yang lainnya juga sama. Ini kita bisa jadikan misalkan mouse, ini menjadi mouse. Oke, beres, kita cek. Oke, sudah ada gambarnya. Kita berikan style terlebih dahulu. Pada style.css-nya kita panggil product box, kemudian titik product list. Kemudian kita akan berikan display flex, kemudian flex wrap. Di kata dia ketika dikecilkan akan mengecilkan, bukan mengecilkan, ke bawah sendiri. Tapi kalau flex wrap ini harus kita berikan ukuran ya pada apa yang ada di dalamnya. Jadi image-nya kita harus memberikan ukurannya. Jadi kita bisa panggil product box, kemudian product list, kemudian image atau img, kita berikan width-nya 250 pixel saja, height-nya kita berikan 200 pixel. Save, kita cek dulu. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan berikan
gap ya, agar ada jarak. Gapnya 20 pixel saja. Kemudian justify kontennya kita berikan center. Save, kita cek. Oke. Selanjutnya pada image ini kita akan berikan background color white. Kemudian kita akan berikan padding 10 pixel. Kemudian border radiusnya kita akan berikan 10 pixel saja. Kemudian kursor pointer. Kemudian kita akan berikan transition all 0,2 second. Kemudian type-nya is. Jadi ketika kita hover ya, kita akan berikan apa ya? Bukan transisi. Durasi dari hovernya. Jadi agak smooth. Oke, ketika di hover kita panggil dulu product box, kemudian product list. Product list image ketika di hover kita akan rubah menjadi background colornya menjadi Rebecca purple. Save, kita cek. Nah, seperti ini. Kemudian sedikit deh kita berikan transform. Transform scale kita berikan 1,1 atau 0,5 deh. Save. Kita cek. Nah, seperti ini ya. Supaya tidak terlalu besar. Oke, sudah beres. Tinggal kita berikan sebuah function yang dimana ketika kita klik keyboard, maka yang muncul cuman keyboard ataupun yang lainnya. Oke, untuk membuat function filter image, kita bisa kembali ke editor ke bagian script.cs. Pertama kita harus memanggil buttonnya, yaitu li. Jadi kita bisa panggil sebuah variable const dengan nama button filter misalkan. Kemudian kita panggil dokumen query selector all, ya pastikan pakai all karena kita akan mengambil semua li-nya, elemen li. Jadi kita bisa berikan titik product box kemudian ul li. Nah, karena kita menggunakan query selector all, maka semua yang ada di dalamnya atau yang kita panggil yaitu li akan dimasukkan ke dalam sebuah objek. Nah, kalau kita cek, gak usah deh, supaya cepat. Kalau teman-teman ingin cek, teman-teman pakai konsol kemudian pakai type of ya, atau bisa panggil langsung btn filternya. Oke, langsung saja kita bisa berikan btn filter. Karena objek, ya kita harus meloopingnya agar data tersebut bisa kita ambil. Kita bisa panggil data filter titik for each. Nah, kita bisa berikan parameter untuk menyimpan data li-nya. Kita berikan, kemudian kita berikan apa namanya? Raw function ya. Kemudian, nah karena data ini menyimpan li, maka kita bisa panggil data titik on click. Ketika li-nya ini diklik, kita akan memberikan sebuah raw function. Nah, ketika data ini atau li ini kita klik, nah pertama kita harus mereset terlebih dahulu ya. Kita harus mereset terlebih dahulu kelas yang ada pada li, karena di li ini ada kelas aktif ya. Jadi kita akan mengkosongkan semua kelasnya. Caranya kita bisa panggil lagi btn filter, kemudian titik for each, kemudian data lagi, kita berikan arrow function, kemudian kita akan berikan data titik class name, ya, data titik class name sama dengan kosong. Kita akan merubah li-nya yang ada di dalam li ini, yaitu class name-nya akan kita kosongkan. Jadi tidak ada sama sekali kelas ya. Kalau kita cek, nah ini kalau kita klik nanti akan kosong ya. Kemudian ketika kita klik, kita akan merubah data atau li class name sama dengan aktif. Jadi button yang kita klik ini akan menjadi aktif, yaitu warna Rebecca. Kita cek, misalkan kita klik mouse, nah maka akan menjadi Rebecca dan yang ini akan terreset. Gitu ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Oke, next kita tinggal membuat filternya ya. Jadi ketika kita klik keyboard, maka si filter image-nya akan menampilkan keyboard saja ataupun headset, nanti akan menampilkan headset saja.
Oke, kita lanjut kembali untuk section produk kaminya. Yang dimana sebelumnya kita sudah membuat sebuah button atau function yang dimana ketika kita klik keyboard ataupun mouse, maka kita akan merubah class name aktifnya. Yang dimana asalnya di all product ya. Kita sudah merubahnya. Selanjutnya adalah ketika kita klik keyboard, ya kita klik mouse, maka akan menampilkan image dari mouse ataupun yang monitor akan menampilkan image yang monitor ataupun sebagainya. Nah, caranya kita bisa kembali ke editor di bagian script.js ini. Di dalam data on click, ya, kita akan buat di bawah data class name aktif, kita akan buat komentar dulu filter image. Filter image. Nah, pertama kita harus mengambil dulu atau mengget dulu elemen image-nya. Ya, kita harus mengambil dulu, caranya sama seperti yang yang li. Kita buat variabel, kemudian image, item, misalkan namanya, yang akan menyimpan sebuah dokumen query selector all, pastikan pakai all, titik product, strip list, kemudian image. Nah, otomatis akan disimpan ke dalam image item sebagai objek. Nanti kita akan looping. Kemudian yang harus kita ambil lagi adalah konten yang ada di dalam li. Jadi keyboard, mouse, ya akan kita ambil. Caranya, kita bisa buat di bawah sini, count, buat variabel, misalkan btn text, sama dengan data. Nah, data ini kan, seperti yang kita tahu, data ini adalah elemen li. Nah, kita akan ambil li, titik, data, titik, text content. Apa yang ada di dalam li ini, kita akan ambil dan disimpan ke dalam button text. Nah, kita cek dengan log atau console log, misalkan btn text ya. Kita cek, kita refresh, kita F12. Nah, kita klik headset. Nah, maka akan muncul kontennya yaitu headset, mouse akan muncul mouse, all product dan juga sebagainya. Kita close lagi. Kemudian di dalam script JS-nya, ini kita hapus console log-nya. Nah, kita akan melooping untuk image-nya. Caranya image item sama yang for each. Untuk parameternya kita buat image saja sama dengan kita buat kurung kurawal atau kurung kurawal arrow function. Dan ini kayaknya bukan sama dengan sama dengan atau strip. Oh, ini. Oke. Kita akan melooping image-nya. Nah, otomatis kan image ini akan menyimpan semua elemen image. Nah, untuk image-nya kita akan hilangkan dulu ya. Jadi, kita akan panggil image style display sama dengan none. Jadi, image ini kita akan hilangkan dengan menggunakan display none. Ketika diklik ya. Kita cek. Ternyata ada error. Oh, ini ya. Oh ya, belum ya. Jadi, ketika diklik headset, nah kakak akan menghilang ya image-nya. Gitu. Nah, kemudian kita akan buat pengkondisian if image. Nah, image ini kan elemen. Li ini adalah elemen. Apa yang ada di dalam elemen itu namanya atribut. Kayak src ini atribut. alt ini atribut. Data filter ini atribut. Nah, jadi kita akan panggil image yang dimana get atribut. Yang namanya itu apa? Data filter. Kemudian kita akan samakan dengan apa yang kita klik. Ya, btn text. Kita akan buat ininya menjadi lowercase to lowercase. Jadi kecil semua karena menyesuaikan dengan ini ya data filter karena semuanya kecil semua teksnya. Jadi kita buat to lowercase. Pakai kurung ya, jangan lupa karena function. Nah, cara membacanya adalah ketika kita klik keyboard, misalkan ya keyboard, maka otomatis kan masuk ke dalam btn text. Nah, coba cari apakah keyboard ini ada di dalam data filter. Kalau ada, tampilkan lagi gambarnya yang cuman data filternya keyboard saja. Jadi image, style, display, sama dengan block. Ya, save, kita cek.
Nah, kita refresh dulu. Kita klik keyboard. Nah, maka akan muncul keyboard saja. Mouse saja, monitor, headset, dan juga sebagainya. Nah, produknya ini harus kita tambahkan ya. Dengan manual. Kita akan berikan seperti ini. Nah, di sebelah sini ya, pastikan kita akan berikan simbol pipe namanya. Ada di sebelah enter ya. Kita akan berikan btn text or, ya jadi ini tuh or ya. Or btn text sama dengan all product. Ini kita kopikan. Nah, kita kopikan, masukkan ke dalam sini. Save. Kita cek. Kita refresh lagi. Kita klik keyboard. Oke, ada monitor, headset, dan all product. Beres filter image. Oke, dan sekarang tinggal kita inspect. Kita cek di ukuran tabletnya. Karena kan kita sudah memberikan style flex wrap, maka otomatis akan ke bawah ketika mengecilkan. Oke, aman. Di 68 aman. Di 640, kayaknya 640 kita akan mengecilkan image-nya ya, karena masih ada banyak space kosong. Ke style, kemudian kita akan berikan media query. Kemudian kita akan berikan max width. Berapa tadi? 640. 640 pixel. Kita akan merubah si image-nya. Kita kopikan saja. Width-nya kita akan ganti yang asalnya 250 menjadi 200 pixel. Height-nya kita ganti menjadi 150 pixel. Save, kita cek. Ntar kok nggak berubah. Media max width 640 pixel. Nah, save. Nah, ini ya. Oke, 640 aman. Nah, di 475 kita akan kecilkan lagi. Ini kita duplikat saja. Alt Shift bawah. 475. Kemudian untuk width-nya kita rubah menjadi 150 dan ini menjadi 100. Save, kita cek lagi. Oke. Nice. Sip. Oke, saya rasa untuk section produk kami sudah beres. Kita sudah membuat button. Ini ketika kita klik akan merubah class name aktifnya. Kemudian kita klik keyboard, maka akan munculkan image keyboard saja. Dan produk menjadi semuanya kita tampilkan. Next, kita akan lanjut membuat section terakhir yaitu kontak dan juga footer. Oke, untuk membuat section footer dan juga kontak, simple saja. Tidak terlalu banyak elemen. Jadi kita bisa kembali ke editor. Ke bagian HTML dulu, kita akan membuat sebuah komentar, yaitu footer saja. Alt Shift bawah. Oke, kita akan buat pertama yaitu kelas footer. Yang dimana di dalamnya ada box. Untuk box pertama, kita akan membuat sebuah paragraf. Kita akan isikan sebuah simbol copyright. Jadi ketikkan N, kemudian copy, titik koma. Kemudian kita ketikkan copyright. Kemudian 2024 misalkan. By Ngoding Mastery misalkan. Untuk Ngoding Mastery-nya kita simpan ke dalam span. Kemudian titik all right reserve. Oke, kita cek. Scroll ke bawah, nah sudah ada. Kemudian di sebelahnya atau di bawahnya yaitu box kedua, kita buat class box yang dimana akan menyimpan kontak-kontaknya. Kita akan buat dengan menekan icon saja. Kita buat simple, kita buat i, kita beri class. Pertama kita akan berikan icon dari WhatsApp. Jadi kita ketikkan ri WhatsApp fill. Kemudian ukurannya ri 2x. Kita duplikat 1 2 3. Kita buat 4 saja. Yang kedua
kita akan isikan Facebook Circle. Kemudian yang ketiga, kita akan buat Amazon misalkan. Dan yang keempat, Twitter. Save, kita cek. Nah, sudah ada. Nah, sama ya, secara default akan ke bawah. Jadi kita akan merubah dengan menambahkan display flex. Jadi stylenya kita buat komentar lagi, ini adalah style kontak atau footer, atau shift bawah. Kita panggil yang footer dulu. Untuk pembungkusnya kita akan berikan background colornya white. Kemudian kita akan berikan paddingnya 20 pixel. Kemudian kita akan berikan display flex. Kita berikan justify content space between. Kemudian kita akan berikan align itemsnya center. Save, kita cek. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita akan berikan style pada spannya, titik footer, kemudian P span. Kita akan memberikan font width-nya bold agar lebih tebal. Dan colornya kita rubah menjadi Rebecca purple. Save, kita cek lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan berikan style pada box keduanya supaya lebih rapih ya. Kita akan berikan display flex pada pembungkus yang icon. Jadi kita bisa panggil titik footer titik box. Karena ini box kedua, kita pakai nth child 2. Kalau yang pertama berarti 1, kalau 3 berarti 3. Kita berikan 2, kemudian kita berikan display flex, align item center, dan kita akan berikan jarak gap 15 pixel saja. Save, kita cek. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan kursor ya. Ketika diarahkan akan berubah menjadi pointer. Kita akan panggil lagi footer, kemudian box, kemudian i. Kita akan rubah kursornya menjadi pointer. Save, kita cek. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan berikan hover footer titik box titik i lagi. Ketika di hover i-nya, kita akan merubah colornya menjadi Rebecca. Save, kita cek. Nah, seperti ini ya. Atau bebas lah ya warnanya, bisa disesuaikan. Oke, kita inspect. Kita kecilkan. 992 aman, 768 ini kita kecilkan deh untuk gapnya. Berarti kita berikan media max width 768 pixel. Kita akan berikan gapnya 20 untuk footer. Ini kita tambahkan untuk footer gapnya 20 pixel. Kemudian untuk P-nya kita akan rubah. Kita akan kecilkan karena defaultnya itu kan 14. P text size lagi. Font size 12 pixel saja. Kita cek dulu. Oke, sip. Kita kecilkan lagi. Oke. Ini kayaknya terlalu lebar ya. Kita kecilkan deh. Jadi ukuran 768. Footer. Kemudian titik box ada child 2. Kemudian kita panggil gapnya 10 pixel. Save, kita cek. Oke. Nah, ini ya. Oke. Oke, nice. Sip, sudah beres untuk section footer ataupun kontak. Nah, terakhir tinggal kita berikan link ya. Kita klik layanan, harusnya akan ke
section layanan ataupun sebagainya. Nah, caranya adalah di bagian HTML kita akan ke bagian body dulu. Nah, body ini untuk yang link beranda. Kita berikan ID. Kita akan berikan beranda atau bebas namanya ya, mau home boleh. Kemudian untuk layanan kita berikan ID layanan. Kemudian untuk produk kita berikan ID produk. Dan di footer kita akan berikan ID kontak saja. Kemudian ke bagian navbar kita akan berikan di bagian beranda ini beranda. Untuk layanan untuk produk ini adalah produk, dan terakhir kontak. Save, kita cek, kita refresh dulu, kita klik layanan. Nah, maka karena layanan produk ke section produk dan kontak ke kontak. Kita cek dengan mobile simulator. Di mobile kita klik layanan. Nah, ke section layanan dan menunya akan menghilang ataupun kontak akan ke kontak. Oke, sudah beres. Nah, itu ya untuk kembali nih. Nah, inilah website katalog produk sederhana ya. Ini mana kita sudah membuat satu fitur yaitu filter image. Untuk yang lainnya kayaknya normal ya. Nah, mungkin tambahannya yaitu fitur filter image. Dan terakhir kita akan menambahkan sebuah animasi transisi ya dengan menggunakan AOS atau Animate on Scroll. Untuk memberikan animasi transisi kita bisa ke websitenya langsung, Ctrl+T saja, buka tab baru. Kemudian ketikkan AOS. AOS. Loh. Nah, enter. Kemudian pilih yang GitHub Pages yang bagian ini ya, itulah pokoknya ya. Diklik saja OS-nya atau Animate on Scroll Library. Nah, ini adalah animasi kita transisi ya. Banyak pilihannya. Oke, sebelum itu kita harus install terlebih dahulu. Caranya ke bagian GitHub ini diklik. Kemudian, bentar ini harus di-refresh. Kemudian scroll ke bawah. Ke bagian installation, kita akan kopikan yang sedianya dulu ya. Yang head, kopikan. Ke bagian title, bukan title, head. Di bawah sini kita akan berikan komentar misalkan AOS. Kita paste, save. Kemudian yang kedua adalah scriptnya. Kita kopikan di bawah script yang JavaScript. Yang ini ya. Kita buat AOS, paste, save. Oke, cara pakainya cukup mudah. Bukan cukup mudah lagi, sangat mudah. Caranya pilih animasi yang ingin teman-teman pakai. Nah, di sini saya akan pakai yang fade up saja. Oke, caranya yang pertama kita akan pakai yang di bagian hero. Jadi ketika di refresh ataupun ketika kita masuk ke websitenya, yang ditampilkan awal kan hero-nya. Nah, kita akan berikan transisi. Pertama pada box yang pertama ya, kita berikan data, bentar lupa lagi. Data AOS. Nah, saya kopikan saja teman-teman ya. Data AOS sama dengan fade up. Kemudian kita akan berikan data AOS duration, tapi kita cek dulu deh. Kita refresh ke sini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan terlalu cepat. Nah, kita bisa berikan data AOS duration. Kita berikan 1 detik. Berarti 1000. Save, kita cek. Kita refresh. Nah, seperti ini. Dan yang image ini kita akan tampilkan dari atas ke bawah. Berarti fade down. Ini kita kopikan saja. Kita paste ke box yang kedua. Ini up-nya ganti menjadi down. Save, kita cek lagi. Kita refresh. Nah, seperti ini. Kemudian yang layanan, kita akan tampilkan yang fade up. Kita ke box yang pertama, yang layanan. Paste.
Kita cek dulu, kita scroll. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua juga sama, ketiga juga sama. Nah, kita cek, kita scroll. Nah, ini kan berbarengan. Kita akan berikan delay pada yang kedua. Data AOS delay. Kita akan berikan 0,2 detik. Terus yang ini, kita akan berikan data AOS delay-nya 400 atau 0,4. Save, kita cek. Kita scroll. Nah, seperti ini. Tinggal disesuaikan saja ya sama teman-teman. Kemudian yang produk kami kita akan berikan juga. Kita berikan yang di H1. Kita paste. Save. Kita cek. Kita scroll. Oke. Terus yang kedua. Yang button juga sama. Kita berikan saja langsung di sini. Save. Kita berikan ini data AOS delay-nya 300 saja. Save. Kita cek. Kita scroll. Nah, untuk image-nya nggak usah deh ya image-nya. Nah, catatan juga pastikan jangan terlalu banyak animasi ya, karena pasti websitenya bakal nge-lag. Jadi, berikan yang secukupnya saja. Oke, sip. Nah, itu adalah animasi transisi dengan menggunakan AOS. Sudah kita buat, sudah kita berikan. Nah, ini ya, untuk animasi transisi. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengunjungi Ngoding Mastery. Lumayan panjang waktunya ya, 1 jam lebih. Yang dimana kita membuat sebuah website sederhana yang bertemakan katalog produk ceritanya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.